Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan project IoT yang keempat kita, yakni project terakhir, yaitu weather station menggunakan Adafruit dan Arduino. Baik, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai dari penjelasan yang pertama, yakni Adafruit. Nah, di sini untuk penjelasan Adafruitnya adalah saya sendiri yang akan menjelaskan. Nah, jadi di sini yang pertama kita pergi ke I/O, lalu kita membuat dashboard baru dan dashboardnya kita namakan weather station. Dan juga jangan lupa kita menambahkan feed untuk lampu rumah 1 LED, lampu rumah 2 Wifi-nya mati. Lanjut. lampu rumah 2, lalu kelembapan, suhu, dan juga CO2 yakni oksigen dan CO2 yakni karbon dioksida. Nah, lalu di sini akan saya perlihatkan properties dari satu-satu I/O-nya. Di sini kita pergi ke icon setting, lalu ke edit layout. Nah, di sini akan saya perlihatkan pertama dari lampu rumah 1, info dari bloknya. Nah, di sini yang kita gunakan tipenya adalah toggle dan sisanya tidak ada yang diubah-ubah. Lalu untuk yang LED sama juga, kita menggunakan blok yang namanya toggle dan tidak ada settingan yang kita ubah selanjutnya. Terakhir untuk toggle terakhir, lampu rumah 2 dengan property toggle dan tidak ada settingan yang kita ubah juga. Lalu berlanjut ke selanjutnya adalah kelembapan. Nah, di sini blok yang kita gunakan tipenya adalah Gauge. Dan Gauge labelnya di sini persen, dan selanjutnya tidak ada yang kita ubah-ubah lagi. Lanjut kita ke blok suhu, yakni blok Gauge kedua. Sini Gauge labelnya adalah C derajat atau bisa disebut label derajat. Di sini jika kalian susah untuk mencarinya, bisa langsung saja ke Google dan searching derajat dan akan muncul C gini dan tinggal kalian copy. Lalu selanjutnya tidak ada yang diubah lagi di sini. Nah, kita berlanjut ke blok yang di bawah. Sini ada oksigen dan karbon dioksida. Nah, di sini blok info, tipe yang kita gunakan adalah line chart dan dinamakan CO. Lalu X axis labelnya adalah waktu, Y axis label adalah nilai. Lanjut ke karbon dioksida atau C2. Sini tipenya sama, line chart, X axis labelnya waktu, Y axis labelnya nilai. Dan settingan selanjutnya tidak ada yang diubah juga. Nah, oke, sekarang setelah saya selesai menjelaskan tentang Adafruit, kita akan berlanjut ke penjelasan selanjutnya, yakni wiring. Nah, silakan wiring. Oke, untuk penjelasan wiring saya yang akan menjelaskan. Jadi di sini kita membutuhkan pin node MCU. Ini sebagai kumpulan ya, atau satu rumah dari seluruh sensors. Oke, jadi di sini ada pin DHT11. Yang pertama pin data ke D4, lalu ada VCC ke DHT11, VCC DHT11 ke 3,3 volt, lalu ada GND DHT11 ke GND. Nah, di sini untuk pin MQ135 ada pin data ke AO, lalu ada GND MQ135 ke GND, lalu ada VCC MQ135 ke 3,3 volt. Oke, lalu untuk pin relay di sini ada GND relay ke GND, pin IN1 ke D0, pin IN2 ke D1 dan VCC relay ke 3,3 volt. Lalu di sini ada pin LED, pin LED. Untuk yang pertama kaki pendek itu ke GND, lalu kaki panjang ke D2. Oke. Untuk penjelasan selanjutnya mungkin akan menjelaskan tentang alat-alat yang dibutuhkan. Oke, jadi ini adalah alat yang pertama. Yang ini namanya node MCU. Lalu di sini ada pin relay. Ini pin relay, ada kotak biru 2 kayak gini. Lalu ini ada LED, ini lampunya. Dan ini adalah
Dan ini adalah MQ135. Lalu yang terakhir ini adalah pin DHT11. Oke, mungkin penjelasan selanjutnya kita akan ke Arduino-nya. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang Arduino-nya. Yang pertama adalah include ESP8266 Wi-Fi. 5 codingan ini adalah library yang perlu kita download untuk Arduino-nya agar Adafruit-nya bisa berfungsi. Lalu ini adalah Wi-Fi yang kita pakai, nama Wi-Fi-nya dan passwordnya. Jadi kalau ini juga penting untuk Adafruit-nya karena ini Wi-Fi yang kita pakai dan passwordnya. Lalu ini adalah broker atau server. Ini selanjutnya ada port MQTT dan username Adafruit. Ini juga penting juga. Ini juga ditulis username Adafruit yang kalian pakai. Lalu di bawahnya ini adalah key Adafruit-nya. Lalu selanjutnya define relay 1. Ini adalah pin relay-nya. Ini juga pin relay yang kedua. Ini pin LED di Node MCU, pin DHT di Node MCU, jenis DHT yang digunakan, define jenis port yang digunakan yaitu ESP8266, tegangan yang digunakan, pin yang digunakan untuk MQ135. Jenis MQ yang digunakan ini adalah type MQ135. Lalu ini resolusi bit ADC dan nilai udara yang dianggap bersih. Lalu ini adalah untuk mengaktifkan fungsi DHT-nya. Ini adalah codingannya dan ini untuk mengaktifkan fungsi MQ. Lalu di sini masih banyak lagi. Saya tidak akan menjelaskan satu-satu. Ini untuk membuat variabel char dan yang selanjutnya yang lainnya. Lalu Wi-Fi client mengaktifkan fungsi Wi-Fi client. Lalu di sini juga ada yang lainnya juga. Ini untuk avoid MQTT connect untuk terhubung ke Adafruit MQTT-nya. Ini ya untuk mau terhubung ke Adafruit MQTT. Lalu selanjutnya di sini ada untuk komunikasi serial, untuk set LED sebagai output, set relay 1 sebagai output, lalu set relay 2 sebagai output. Lalu ini set nilai LED, set nilai relay 1 dan set nilai relay 2. Lalu ada ini untuk memulai fungsi DHT. Ini untuk ya set metode yang digunakan untuk MQ135. Lalu ini mulai fungsi MQ135 dan dan yang lainnya. Lalu di sini ada unsigned long time sama dengan milis, fungsi milis. Lalu ada MQ connect yaitu untuk fungsi untuk reconnect ke Adafruit-nya. Lalu ini untuk update nilai sensor MQ135. Lalu selanjutnya ini adalah codingannya, kalian bisa lihat saja. Kondisi untuk menentukan relay 1 apabila subscribe yang diterima adalah relay 1. Lalu ini relay 2 yang diterima dari relay 2, fungsi untuk koneksi ke Adafruit MQTT. Dan itu adalah codingan untuk Arduino. Sekarang lanjut ke Farizu. Oke, kita akan lanjut ke Adafruit-nya. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba beberapa alat atau project ini apakah berfungsi atau tidak. Oke. Yang pertama kita akan mengetes nyala matinya lampu. Oke, jadi ini dia lampunya. Oke, kita akan coba nyalakan. Oke, lampunya berfungsi ya. Oke. Lalu di sini ada kelembapan. Kelembapannya juga berfungsi 48%. Nah, lalu ada suhu juga. Oke, tunggu ya, mungkin ini. Oke, tunggu. Oke, di sini ada suhu juga 26,6 derajat. Oke, di sini juga ada CO dan CO2. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan tentang Adafruit-nya. Untuk penutupan saya kembalikan ke Rafa. Oke, mungkin sekian video dari kelompok 1 ini. Mungkin ada salah kata atau salah penjelasan, mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.